Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Baik, akhwati fillah rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas adab membaca Al-Quran dari poin 1 sampai dengan poin 8. Alhamdulillah. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat kita amalkan dalam setiap bacaan Al-Quran kita. Hari ini, insya Allah, kita akan melanjutkan pembahasan adab membaca Al-Quran dari poin 9 sampai dengan poin 14. Sehingga pemahaman kita tentang adab membaca Al-Quran ini semakin lengkap dan utuh. Selain itu, pada materi tajwid, kitab tajwid metode Asy-Syafi'i yang cover hitam, ya sebelumnya kita telah mempelajari tentang alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan masuk ke materi baru, yaitu huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam memahami dan mengamalkan ilmu ini, serta menjadikan kajian ini sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan kita pada hari ini, yaitu adab membaca Al-Quran dari poin ke-9 sampai dengan poin 14. Kita mulai dari poin ke-9, yaitu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Dalam agama kita diajarkan untuk selalu menjaga kesucian diri, baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Nah, hadas itu apa sih? Hadas itu adalah keadaan tidak suci yang menyebabkan kita tidak boleh melakukan beberapa ibadah, seperti sholat atau membaca Al-Quran. Dari Al-Mujahir bin Qunfud, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah didatangi saat sedang buang air kecil. Ya, beliau menjawab, Rasulullah SAW pernah didatangi saat sedang buang air kecil. Beliau tidak menjawab salam sampai beliau selesai berwudu. Setelah itu beliau bersabda, Inni karihtu an adhkurallaha azza wa jal illa ala tuhrin. Atau qala ala taharatin. Sungguhnya aku tidak suka menyebut nama Allah, ya, atau berzikir kepada Allah, melainkan dalam keadaan suci. Maka dari itu Rasulullah tidak langsung menjawab salam, ya, tapi Rasulullah menyelesaikan hajatnya dulu, kemudian berwudu, baru setelah sudah dalam keadaan suci, beliau menjawab salamnya. Dari hadis ini, kita belajar bahwa Rasulullah SAW sangat menjaga kesucian saat berzikir atau menyebut nama Allah. Bahkan saat ada yang memberi salam. Ya, padahal menjawab salam itu adalah hukumnya wajib. Ya, tapi Rasulullah itu tidak langsung menjawab salamnya. Ya, tapi beliau menundanya dulu, selesaikan hajatnya dulu, kemudian berwudu, ya baru setelah beliau dalam keadaan suci, beliau menjawab salamnya. Walaupun demikian, membaca Al-Quran dalam keadaan hadas kecil tetap diperbolehkan menurut ijma', yang menurut kesepakatan para ulama. Tapi yang lebih utama adalah membacanya dalam keadaan suci. Seperti kata Imam Al-Haramain, ya, tidak dikatakan makruh bagi orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan hadas, tapi dia meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Jadi, kalau bisa berwudu dulu, ya itu lebih baik. Ya, tapi kalau belum sempat berwudu, ya itu tetap boleh membaca Al-Quran dengan catatan tidak menyentuh fisik mushafnya. Kalau antum masih sempat berwudu, ingin murojaah Al-Quran misalnya, nggak apa-apa, berwudu dulu. Ya, itu lebih utama, lebih baik.
Tapi kalau nggak sempat berwudu, tapi antuna mau murojaah Al-Quran, boleh ya, tetap boleh membaca Al-Quran tanpa berwudu, tapi dengan catatan tidak menyentuh fisik mushafnya. Wallahu a'lam. Lalu bagaimana bagi wanita yang sedang haid? Apakah boleh membaca Al-Quran? Ya mungkin dari antuna ada yang masih bingung nih, atau masih bertanya-tanya mengenai wanita yang sedang haid, apakah boleh membaca Al-Quran. Sebenarnya masalah ini ada beberapa ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan wanita yang sedang haid tidak boleh sama sekali membaca Al-Quran, dan ada yang mengatakan boleh membaca Al-Quran, akan tetapi tidak menyentuh mushaf fisiknya. Para ulama yang mengatakan wanita yang sedang haid itu tidak boleh membaca Al-Quran sama sekali, mereka berdalil dengan hadis-hadis yang tidak sahih. Sedangkan, jika memang wanita yang sedang haid tidak boleh membaca Al-Quran, tentu Rasulullah SAW itu sudah menjelaskan kepada kita, dan sudah menjelaskan kepada umatnya dengan penjelasan yang gamblang sehingga tersebar luas. Sebagaimana tersebar luasnya larangan wanita haid untuk sholat, puasa, dan tawaf. Pendapat para ulama yang lebih tepat adalah wanita yang sedang haid itu boleh membaca Al-Quran. Boleh ya, jadi wanita yang sedang haid itu boleh membaca Al-Quran. Tetapi tidak menyentuh mushaf kecuali dari balik penghalang. Jadi wanita yang sedang haid itu boleh membaca Al-Quran, tapi dengan catatan tidak menyentuh mushaf fisiknya secara langsung, tapi menyentuhnya dari balik penghalang. Untuk berhati-hati, ya kita bisa menghalangi ya menyentuh mushafnya itu dengan memakai sarung tangan, ya, atau dihalangi dengan kain kerudung, ya kain khimar, kain jilbab, ya, atau membaca mushaf lewat aplikasi yang ada di handphone. Ya, kalau aplikasi yang ada di handphone kita kepegang ayat dalam Al-Qur'an, kepegang tulisan Al-Qur'an itu nggak masalah. Ya, karena hukumnya itu berbeda sama hukum mushaf yang secara fisik. Ya, jadi menyentuh mushaf atau Al-Qur'an lewat handphone ketika haid, ya menyentuh ayatnya, menyentuh tulisan Al-Qur'annya itu boleh ya. Karena hukumnya tidak sama dengan mushaf kertas, tidak sama dengan mushaf secara fisik. Mushaf itu Al-Quran ya. Mushaf adalah Al-Quran. Jadi, menyentuh mushaf ketika sedang haid bisa pakai sarung tangan. Atau bisa juga dihalangi dengan kain kerudung. Ya, misalkan kita pakai kerudung kan, kerudungnya panjang, bisa kita pakai untuk menghalangi tangan kita untuk menyentuh mushaf, ya, untuk memegang mushafnya. Ya, jadi megang mushafnya, megang Al-Qur'annya itu dihalangi dengan kain kerudung. Ya, kalau sedang haid seperti itu ya, pegang mushafnya. Wallahu a'lam. Ya, jadi lebih mudahnya biar kita nggak repot harus ditutupin, harus dihalangi pakai kain atau harus pakai sarung tangan. Lebih mudahnya kita bisa pakai aplikasi yang ada di handphone, ya, aplikasi Al-Quran yang ada di handphone, ya. Jadi kalau sedang haid, kita membaca Al-Qurannya mending lewat aplikasi yang ada di handphone, ya, karena mau kesentuh tulisan Al-Qurannya juga nggak masalah, ya, karena hukumnya berbeda dengan mushaf kertas, mushaf secara fisik. Ya, maka boleh kita tilawah membaca Al-Quran dengan aplikasi yang ada di handphone. Tapi kalau baca Al-Quran tanpa mushaf, ya tanpa kita menyentuh mushaf secara fisiknya, atau kita nggak mau lihat mushafnya sama sekali, ya misalkan kita sedang murojaah ya, lagi masak nih, tapi kita mau murojaah Al-Quran gitu kan, kita biasanya nggak pegang mushafnya karena murojaah kan, sama sekali kita nggak lihat mushafnya. Nah itu lebih boleh lagi ya, lebih boleh lagi. Kita sedang haid, kemudian kita sedang beraktivitas di rumah, ya misalkan lagi beres-beres rumah, tapi kita mau murojaah Al-Quran, ya dengan suara kita sendiri aja, nggak usah megang mushaf fisiknya sama sekali, ya karena kita sedang murojaah, makanya kita nggak mau lihat mushaf fisiknya, ya itu lebih boleh lagi, ya nggak apa-apa.
Kalau Antuna lagi masak, lagi nyapu, lagi beres-beres rumah, Antuna sambil murojaah Al-Quran, tapi Antuna sedang haid, itu boleh. Ya, dengan catatan tidak menyentuh mushaf secara fisiknya. Lebih boleh lagi ya kalau membaca Al-Qurannya tanpa mushaf. Jadi membaca Al-Quran dengan lisan aja, itu lebih boleh lagi. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin ke-10, yaitu tadabbur, khusyuk, dan menangis. Saat membaca Al-Quran, kita tidak hanya melafalkan huruf-hurufnya saja, tapi yang paling penting adalah menghadirkan hati, membaca dengan khusyuk, tenang, penuh adab, dan berusaha tersentuh dengan makna ayat yang kita baca. Inilah tujuan utama dari tilawah, dari membaca Al-Quran. Bukan sekadar membacanya saja, tapi juga merenungi dan menghayati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Nah, artinya Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, Nabi Muhammad, yang penuh berkah, supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Jadi, maksud ayat ini adalah kitab suci Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita itu penuh dengan keberkahan. Tujuannya apa? Supaya kalian semua bisa merenungkan, menghayati, dan memahami setiap ayat-ayatnya. Dan juga supaya orang-orang yang berakal sehat, yang mau berpikir, bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga dari setiap isinya. Akhwati fillah rahimakumullah, orang yang benar-benar mencintai Al-Quran, ya pasti juga mencintai Allah Azza wa Jalla. Karena di dalam Al-Quran terdapat sifat-sifat Allah, perintah Allah, larangan Allah, serta petunjuk hidup untuk kita semua. Dan tentu, kecintaan Al-Quran itu juga mencakup cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah yang menyampaikan Al-Quran kepada umat ini. Sahabat mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, orang yang mencintai Al-Quran berarti ia mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, jadi tanda terbesar cinta kepada Al-Quran adalah kita berusaha memahami, merenungi, dan memikirkan maknanya, bukan sekadar membacanya saja. Sebaliknya, jika seseorang tidak punya ketertarikan untuk mentadabburi Al-Quran, itu tanda kurangnya rasa cinta kita terhadap Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang munafik karena mereka enggan merenungi Al-Quran. Ya, ada dalilnya dalam Quran Surah An-Nisa ayat 82. Allah berfirman, Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentu mereka akan mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Tadabbur Al-Quran memiliki banyak manfaat besar. Tadabbur Al-Quran itu bisa mengobati berbagai penyakit hati, kemudian bisa membersihkan hati dari hal-hal yang membahayakan, dan menjadi benteng dari syubhat dan godaan syaitan. Orang-orang munafik itu tidak mau mentadabburi Al-Quran, sehingga orang-orang munafik itu karena tidak mau mentadabburi Al-Quran, mereka hatinya itu sakit dan dipenuhi dengan syubhat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 10, Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun.
dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakit itu. Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Nah, ayat ini ditunjukkan untuk orang-orang munafik yang tidak mau mentadabburi Al-Quran. Tadabbur juga merupakan jalan untuk mengetahui kewajiban-kewajiban agama. Karena itu, para ulama seperti Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan bahwa mentadabburi Al-Quran itu hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Muhammad, ada di layar ini, dalam Quran surah Muhammad ayat 24, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Tidakkah mereka merenungkan Al-Quran ataukah hati mereka telah terkunci? Selain itu, ada kemuliaan besar bagi orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu, saat membaca Al-Quran, jangan hanya sekadar melafalkan ayat demi ayat. Kita harus hadirkan hati, hayati maknanya, dan ulangi dengan penuh penghayatan, agar kita bisa benar-benar merasakan keindahan dan kenikmatan Al-Quran. Akhwati fillah, kemudian, bagian penting lainnya dalam adab membaca Al-Quran adalah khusyuk dan menangis. Kalau tadi kita sudah bahas tadabbur, sekarang kita bahas tentang khusyuk dan menangis. Khusyuk itu berarti kita memusatkan hati dan pikiran kita sepenuhnya pada ayat yang sedang dibaca. Ketika membaca ayat-ayat tentang azab dan neraka, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menampakkan kesedihan dan menangis. Dan jika belum mampu, maka berusahalah untuk menangis sebagai bentuk ketundukan hati. Rasulullah SAW bersabda, Inna hadzal Qur'an nazala bihuznin, fa idza qara'tumuhu fabku, fa in lam tabku fatabaku. Nah, ini hadisnya Rasulullah SAW bersabda, Inna hadzal Qur'an nazala bihuznin, fa idza qara'tumuhu fabku, fa in lam tabku fatabaku. Sesungguhnya Al-Quran ini turun dengan kesedihan. Maka jika kalian membacanya, hendaklah kalian menangis. Jika tidak mampu, maka berusahalah untuk menangis. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allah pun menggambarkan keadaan orang-orang beriman yang tersentuh oleh ayat-ayat Al-Quran dalam firman-Nya, وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan bacaan itu menambah kekhusyuan mereka. Quran Surah Al-Isra ayat 109. Maka, mari kita berusaha untuk menghadirkan hati dalam setiap bacaan Al-Quran, merenungi makna-maknanya, dan melembutkan hati kita di hadapan kalamullah. Dan inilah adab tilawah yang diajarkan Rasulullah SAW dan dicontohkan para salafus saleh. Ada kisah menarik. Nabi SAW pernah menangis saat dibacakan ayat dalam Al-Quran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra' alayya al-Qur'an. Faqultu, Ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzila? Qala, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Faqara'tu alayhi surah An-Nisa hatta ji'tu ila hadhihi al-ayah. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت
faltafattu ilaihi fa idza 'ainahu tadrifan. Jadi di sini diceritakan bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu untuk membacakan Al-Quran kepadanya. Ibnu Mas'ud sempat heran. Ya, lalu beliau bertanya, apakah aku membacakan Al-Quran kepadamu? Padahal Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Ya, jadi Ibnu Mas'ud itu heran. Ya, kenapa aku harus bacain Al-Quran untuk Nabi Muhammad, sedangkan Al-Quran itu diturunkan untuk Nabi Muhammad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sungguhnya aku suka mendengarkan Al-Quran dari selainku. Akhirnya Ibnu Mas'ud pun mulai membacakan surah An-Nisa. Ketika sampai pada ayat ke-41 yang berbunyi فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Ya, dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu Rasulullah, dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad SAW sebagai saksi atas mereka. Nah, saat ayat ini dibacakan, Nabi Muhammad SAW langsung berkata, cukupkan sekarang, ya cukup gitu. Ibnu Mas'ud pun menoleh kepada Nabi, dan ternyata kedua mata beliau telah berlinang air mata. Ya, ternyata setelah Ibnu Mas'ud itu menoleh kepada Nabi SAW sedang menangis. Dalam hadis ini, Nabi SAW sendiri yang meminta sahabat Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Ya, padahal Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, ini menunjukkan betapa beliau itu sangat mencintai Al-Quran dan senang mendengarkannya dari orang lain. Ya, senang mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Ketika Ibnu Mas'ud sampai pada ayat yang menggambarkan hari di mana Nabi SAW akan menjadi saksi atas umatnya, hati beliau begitu tersentuh, ya, sehingga menangis. Bayangkan, seorang Nabi yang mulia, penuh kasih sayang kepada umatnya, menangis saat membayangkan momen tersebut. Masya Allah. Inilah bentuk kekhusyuan dan ketundukan beliau terhadap ayat-ayat Allah. Semoga kita bisa meneladani sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menghadirkan hati dan meresapi setiap ayat yang kita baca maupun dengar. Kemudian, ada banyak kisah yang menggambarkan betapa dalamnya interaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, dan orang-orang solih dahulu dengan Al-Quran. Pertama, ada kisah Abdullah bin Asy-Syikhir. Beliau menceritakan saat mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat. Terdengar dari dada beliau suara isakan tangis seperti air mendidih dalam bejana. Masya Allah. Nah, begitu khusyuknya beliau membaca Al-Quran dalam salatnya. Kemudian ada juga kisah Abdullah bin Saddad yang mendengar Umar bin Khattab menangis saat membaca ayat Quran surah Yusuf, ya, ayat 86 yang berbunyi Innama ashku bathi wa huzni ilallah, yang artinya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Ini menunjukkan betapa para sahabat benar-benar menghayati makna ayat yang mereka baca. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ya, ini hadis yang ada di layar, Inna min ahsanin nasi sawtan bil Qur'ani alladhi idza sami'tumuhu yaqra'u hasibtumuhu yakhshallah. Sungguhnya manusia yang paling bagus suaranya dalam membaca Al-Quran adalah orang yang jika kalian mendengar dia membaca, kalian menyangkanya dia takut kepada Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan bahwa sebaik-baik suara dalam membaca Al-Quran adalah suara orang yang saat didengar terasa ia sedang takut dan tunduk kepada Allah. Ya, jadi bukan hanya indah dari sisi suaranya, bukan bagus suaranya aja, ya, tapi juga dari kekhusyuan hatinya, yaitu terlihat.
Kemudian kaum salaf, yaitu sahabat dan tabi'in, juga dikenal mengulang-ulang satu atau beberapa ayat dalam waktu yang lama, hanya untuk ditadabburi ayatnya. Contohnya, ya ada kisah yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan, yaitu kisahnya Tamim Ad-Dari. Beliau pernah mengulang satu ayat, yaitu Quran Surah Al-Jathiyah ayat 21. Itu beliau mengulangnya sepanjang malam sampai subuh. Ya, hanya satu ayat itu aja. Hanya satu ayat Quran Surah Al-Jathiyah ayat 21. Beliau mengulang dari malam sampai subuh. Karena begitu dalamnya makna ayat itu. Masya Allah. Inilah contoh nyata bagaimana dalamnya interaksi Rasulullah SAW, kemudian para sahabat dan orang-orang saleh terdahulu dengan Al-Quran. Mereka penuh rasa takut, cinta, dan penghayatan. Semoga kita bisa meneladani mereka agar semakin dekat dengan Al-Quran dan mendapatkan keberkahannya. Baik, akhwati fillah. Sekarang kita masuk ke poin ke-11, yaitu tentang mengeraskan bacaan Al-Quran ya atau jahar selama tidak mengganggu orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma adinallahu li syai'in, ma adina li nabiyyin, hasana as-sawta bil Qur'an yajharu bih." Tidaklah Allah mendengarkan sesuatu sebagaimana Allah mendengarkan Nabi yang bersuara indah dalam membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, beliau juga bersabda, "Al-jahiru bil Quran kal jahiri bis sadaqah, wal musirru bil Quran kal musirri bis sadaqah." Orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang keras seperti orang yang sedang bersedekah secara terangan. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang lirih, dengan suara yang pelan, itu seperti orang yang sedang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Hadis riwayat Abu Dawud. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Sekilas dua hadis tadi yang sudah kita baca, ya, dua hadis yang ada di layar ini, itu terlihat seperti bertentangan, ya. Kalau kita dengarkan secara sekilas. Yang pertama seolah-olah menganjurkan membaca Al-Quran dengan suara yang jelas, ya, dengan suara yang keras, dengan dijaharkan, ya, kalau hadis yang pertama. Kemudian kalau hadis yang kedua ini menganjurkan membaca Al-Qurannya dengan suara yang lirih atau disirkan. Nah, para ulama kemudian menjelaskan dua hadis ini itu sebenarnya tidak bertentangan. Tapi keduanya itu memiliki kondisi masing-masing. Ya, kedua hadis tadi itu sebetulnya memiliki kondisi masing-masing. Ya, tidak bertentangan. Tapi kedua hadis itu bisa kita ambil sebagai dalil. Nah, para ulama menjelaskan, yang pertama, mengeraskan bacaan, ya, atau suaranya dijaharkan, itu lebih utama selama tidak mengganggu orang lain. Ya, jadi kita membaca Al-Quran dengan suara yang keras, ya, dengan dijaharkan suaranya, itu lebih utama selama tidak mengganggu orang lain, ya, tidak mengganggu orang yang sedang sholat, orang yang sedang tidur, atau orang yang sedang beraktivitas lain. Nah, karena dengan suara keras, itu biasanya kita lebih fokus. Hati kita menjadi lebih hidup. Rasa ngantuknya juga bisa hilang. Dan semangat membaca Al-Qurannya juga bisa meningkat. Nah, jadi, lebih utama membaca Al-Quran dengan suara yang keras atau dijaharkan, itu selama tidak mengganggu orang lain. Ya, misalkan kita sedang membaca Al-Quran di rumah sendirian, gak ada orang sama sekali, maka kita lebih utama untuk membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Ya, jadi kalau di rumah kita ada yang sedang tidur, atau ada yang sedang beraktivitas lain, ada yang sedang sholat, ya itu juga kalau ada yang sedang beraktivitas lain dalam rumah kita, maka kita dianjurkan untuk tidak membacanya dengan suara yang keras. Tapi kalau lagi gak ada orang, ya, atau mungkin kalau adanya cuma anak kita di rumah, tapi anak kita lagi main gitu ya, lagi nggak
terganggu sama bacaan Al-Quran kita, itu boleh ya kita membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Ya bahkan diutamakan ketika kita tidak mengganggu orang lain, diutamakan dengan membaca Al-Quran yang dengan suara yang keras. Kemudian yang kedua, melirihkan bacaan. Ya, baca Al-Quran dengan suara yang lirih atau suara yang pelan. Ya, atau disirkan. Itu lebih utama jika dikhawatirkan muncul perasaan ria, ya, atau bisa mengganggu orang yang sedang sholat, ya, atau bisa mengusik atau mengganggu orang yang sedang istirahat. Ya, jadi yang kedua, lebih utama membaca Al-Quran dengan suara yang pelan, dengan disirkan, dengan suara yang lirih, itu jika dikhawatirkan kita muncul perasaan ria, atau kita khawatir mengganggu orang yang sedang sholat. Misalkan ada orang yang sedang sholat di samping kita, tapi kita sedang membaca Al-Quran. Maka kita membaca Al-Qurannya dengan suara yang pelan. Atau misalkan di sebelah kita juga ada orang yang sedang istirahat. Maka kita dianjurkan juga untuk membaca Al-Quran dengan suara yang pelan. Atau kita sebagai akhwat, sebagai perempuan, misalkan ada laki-laki yang bukan mahram kita, di dalam rumah kita atau mungkin kita lagi di masjid umum, ya maka dianjurkan untuk lebih utama untuk membaca Al-Quran dengan suara yang pelan, ya, dengan disirkan. Jadi kesimpulannya, kita boleh membaca Al-Quran dengan suara yang keras, tapi selama tidak mengganggu orang lain dan tidak menimbulkan ria, ya, atau tidak ada ikhwan, tidak ada laki-laki yang bukan mahram kita. Maka itu lebih utama kita membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Tapi kalau dikhawatirkan ada hal-hal yang tadi sudah disebutkan, dikhawatirkan kita mengganggu orang lain atau menimbulkan ria, maka lebih baik kita melirihkan atau mengecilkan suara bacaan Al-Quran kita. Adapun dalil yang digunakan para ulama untuk penggabungan dua hadis tadi yang terlihat bertentangan padahal tidak bertentangan, ya, karena itu tergantung kondisi. Nah, ini ada hadis penggabungannya, yaitu riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, "I'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid, fasami'ahum yajharuna bil Qur'an, fakashafa as-sitra wa qala, ala inna kullakum munajin rabbahu فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة." Jadi dalam kisah ini, ya, dalam riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri ini, Rasulullah SAW pernah beriktikaf di masjid. Kemudian beliau mendengar ada beberapa orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran secara bersamaan. Melihat hal itu, Rasulullah SAW pun membuka tabir. Tabir itu kain atau tirai, tempat i'tikaf beliau. Lalu memberikan nasihat kepada mereka, kepada para sahabat. Beliau mengingatkan bahwa setiap orang yang sedang membaca Al-Quran, itu sebenarnya sedang berhadapan dan berbicara dengan Allah. Ya, maka jangan saling mengganggu satu sama lain. Ya, jadi beliau juga melarang seseorang mengangkat suaranya lebih tinggi dari orang lain saat membaca Al-Quran, apalagi ketika dalam sholat. Ya, artinya, walaupun membaca dengan suara keras itu diperbolehkan, tapi tetap ada adabnya, ya, yaitu tidak mengganggu ketenangan dan kekhusyuan orang lain. Ya, kita lagi baca Al-Quran, kemudian teman kita juga lagi baca Al-Quran, ya, atau ada seseorang juga membaca Al-Quran dalam tempat yang sama dengan kita jangan malah lomba-lomba suara gitu. Ya, kita membaca Al-Quran dengan keras, terus teman kita malah terganggu kekhusyuan membaca Al-Qurannya gitu, jangan ya. Ya, kalau dalam kondisi seperti itu, maka kita diutamakan untuk membaca Al-Quran dengan suara yang lirih, dengan disirkan, dipelankan suaranya. Kemudian Imam Ibnul Jauzi memberikan nasihat penting. Beliau mengatakan bahwa iblis telah memperdaya suatu kaum dari kalangan para qori atau para pembaca Al-Quran
Mereka membaca Al-Quran di menara masjid pada malam hari dengan suara yang keras dan bersama-sama. Satu atau dua juz. Ya, padahal cara seperti itu justru membuat mereka melakukan dua kesalahan. Yang pertama, mereka itu mengganggu orang-orang yang sedang tidur, ya karena suaranya keras dan terdengar kemana-mana. Kemudian yang kedua, bisa menjerumuskan diri ke dalam riya, yaitu membacanya bukan semata-mata untuk Allah, tapi supaya dipuji atau dilihat orang lain. Ya, karena membaca Al-Quran di menara masjid, ya maka orang lain, semua orang tuh pasti mendengar suaranya. Jadi bisa mengganggu orang yang sedang istirahat, bisa mengganggu orang yang sedang beraktivitas, dan bisa menjerumuskan diri juga ke dalam ria, ya bisa ada perasaan ria, ya kalau membaca Al-Quran, misalkan baca Al-Qurannya itu di mic masjid, tapi suaranya itu pokoknya itu di luar masjid, bukan di dalam masjid. Ya, di dalam masjid juga sebetulnya nggak bagus ya kalau di dalam masjid itu lagi ada orang-orang yang sedang sholat atau orang-orang yang sedang melakukan ibadah yang lain. Nah, baca Al-Quran dengan pakai speaker, pokoknya di luar masjid, yaitu terdengar kemana-mana suaranya. Apalagi kalau membaca Al-Quran itu dari malam sampai pagi, kasihan yang rumahnya dekat sama masjid, terganggu tidurnya. Ya karena bacaan Al-Qurannya itu. Ya, atau kasihan juga yang punya bayi. Ya, apalagi rumahnya dekat masjid, itu pasti terganggu sama suara bacaan Al-Quran yang di masjid itu. Ya, makanya ini jadi peringatan untuk kita semua, akhwati fillah. Saat membaca Al-Quran, niatkan karena Allah dan perhatikan juga kondisi sekitar ya. Jadi jangan kita udah niat sama Allah, tapi kita bodo amat sama sekitar kita, mau dia terganggu, mau enggak, yang penting kita baca Quran, jangan ya. Kita niatkan karena Allah, tapi kita juga perhatikan kondisi sekitar kita. Jangan sampai malah mengganggu orang lain, atau tanpa sadar malah mencari perhatian orang lain. Wal'iyadu billah. Ya, jadi membaca Al-Quran itu juga ada adabnya. Kita juga nggak boleh mengganggu orang lain ketika membaca Al-Quran. Harus lihat kondisi sekitar kita. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjut lagi. Ya, sekarang kita masuk ke poin yang ke-12, yaitu tentang mewakafkan bacaan di akhir ayat. Yang dimaksud mewakafkan bacaan di akhir ayat adalah berhenti sejenak di akhir ayat, lalu melanjutkan ke ayat berikutnya. Nah, hal ini disunnahkan karena Rasulullah SAW pun membaca Al-Quran dengan wakaf pada setiap akhir ayat. Ya, seperti yang diceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya, di sini beliau berkata, Rasulullah memutuskan qiraahnya, ya, atau membaca wakaf pada setiap akhir ayat. Ya, jadi pada setiap akhir ayat beliau berhenti membacanya, ya tidak wasal, tidak dilanjutkan. Ya, contohnya beliau membaca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, lalu berhenti. Kemudian baru dilanjut, Ar-Rahmanir Rahim. Lalu berhenti. Kemudian dilanjut lagi, Maliki Yaumiddin. Nah, dalam riwayat lain juga disebutkan beliau membaca Al-Quran seayat demi seayat. Ya, tidak disambung langsung. Nah, ini menunjukkan bahwa disunnahkan bagi kita untuk berhenti di setiap akhir ayat. Ya, untuk mewakafkan bacaan di setiap akhir ayat. Ya, supaya bisa lebih menghayati maknanya dan memberi jeda bagi pendengar untuk merenungkan ayat tersebut. Ya, kalau misalnya ada orang yang membaca tanpa wakaf, ya contohnya, Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu kan pada akhir ayat
Maliki Yaumiddin tidak diwakafkan ya, tapi diwasalkan. Ya, Maliki Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, jadi membaca dua ayat itu tanpa jeda, maka itu sebetulnya tidak masalah. Ya, tetap sah, tetap boleh. Tapi yang lebih utama adalah kita membaca mewakafkan pada akhir ayat. Ya, kita berhenti pada akhir ayat, baru lanjut ke ayat berikutnya. Baik. Kemudian, poin ke-13, tidak membaca Al-Quran sewaktu mengantuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum minal lail fasta'jama al-Qur'ana ala lisanihi falam yadri ma yaqul falyad falyadtaji'." Apabila salah seorang di antara kalian bangun ya atau salat malam, kemudian tidak jelas bacaan Al-Quran dari mulutnya sehingga dia tidak mengetahui apa yang diucapkannya, maka hendaknya dia tidur. Nah, kenapa dilarang membaca Al-Quran saat mengantuk? Ya, alasannya dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis lain, yaitu "Idza na'isa ahadukum fis shalah falyarqud hatta yadhhaba anhu an-nawm. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu." Ya, apabila salah seorang di antara kalian mengantuk dalam sholat, maka tidurlah sampai hilang rasa kantuknya. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila sholat dalam keadaan mengantuk, maka bisa jadi dia ingin meminta ampun, tapi malah mencela diri sendiri. Hadis riwayat Muslim. Jadi, saat kita mengantuk, pikiran kita itu tidak akan fokus. Ya, maka kita tidak bisa memahami apa yang kita baca. Ya, bahkan nanti bisa jadi kita salah mengucapkan kata-kata atau doa. Ya, malah doa yang bisa membuat kita menjadi buruk ya. Waliyadzubillah. Ya, oleh karena itu, lebih baik kita tidur dulu sampai rasa kantuknya hilang. Baru kemudian kita membaca Al-Quran atau sholat. Ya, karena ketika kita mengantuk, pikiran kita nggak fokus. Kita nggak bisa paham apa yang kita baca. Kita takutnya nanti kita malah salah mengucapkan kata-kata, salah baca doa. Malah jadi buruk ke diri kita sendiri. Waliyahzubillah. Ya, maka lebih baik tidur dulu sampai rasa ngantuknya hilang, baru kemudian kita bangun lagi untuk membaca Al-Quran atau sholat. Kemudian, poin selanjutnya yaitu sujud tilawah seusai membaca ayat sajadah. Nah, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah dalam Al-Quran. Ya, sujud ini menunjukkan bentuk ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qara'a banu Adam as-sajadata fasajada, i'tazala syaitanu yabki, yaqul, ya wailah." Wa fi riwayah, wa fi riwayati Abi Quraib, ya waili. Umira banu Adam bisujudi fasajada falahul jannah. Wa umirtu bisujudi fa'abaitu faliyannar. Ya, apabila anak Adam membaca ayat sajadah, lalu ia sujud, maka syaitan menyingkir sambil menangis, seraya berkata, celakalah dia. Dalam riwayat Abu Quraib, syaitan berkata, celakalah aku. Anak Adam diperintah untuk sujud, lalu dia sujud, maka baginya surga. Sedangkan aku diperintah untuk sujud, tapi aku enggan, maka bagiku neraka. Dari hadis ini, kita bisa memahami bahwa sujud tilawah memiliki keutamaan besar. Ya, ketika kita sujud, syaitan itu marah dan menjauh. Ya.
Selain itu, sujud tilawah juga bisa menjadi sebab kita masuk surga. Ya, karena kita menjalankan perintah Allah dengan tunduk. Nah, kemudian bacaan sujud tilawah. Ya, bacaan ketika sujud tilawah itu sama seperti bacaan ketika sholat, yaitu Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Ya, adapun bacaan yang biasa dibaca ketika sujud tilawah, sebagaimana tersebar di berbagai kitab zikir dan doa, yaitu bacaannya adalah Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Wajahku bersujud kepada Allah yang telah menciptakan dan membuka pendengaran serta penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Jadi ketika ketika kita sujud tilawah, ya kita bisa membaca seperti bacaan sujud ketika sholat, ya Subhana rabbiyal a'la, atau kita bisa membaca doa yang sudah tersebar di berbagai kitab zikir dan doa. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Kemudian, tata cara sujud tilawah. Ya, tata cara sujud tilawah, para ulama telah menjelaskan tata caranya, yaitu yang pertama, cukup dengan satu kali sujud. Yang pertama cukup dengan satu kali sujud. Para ulama sepakat bahwa sujud tilawah hanya dilakukan sekali sujud. Tidak perlu dua kali seperti saat dalam sholat. Ya. Ketika kita sujud dalam sholat, ya kita sujudnya dua kali. Sujud, ya kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Tapi kalau kita sujud tilawah, kita hanya cukup satu kali sujud saja. Ya, tidak usah duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, tidak usah. Ya, sujudnya hanya satu kali. Ya, jadi ketika kita membaca ayat sajadah, kemudian kita langsung sujud satu kali, lalu bangkit lagi, lalu melanjutkan baca Al-Quran. Kemudian yang kedua, bentuk sujudnya itu sama dengan sujud dalam sholat. Ya, ini tadinya ada poinnya, tapi qadarullah di sini hilang malah. Ya, ini yang pertama. Ini yang kedua nih. Bentuk sujudnya sama dengan sujud dalam sholat. Artinya, ya kening dan hidung itu menempel di tempat sujud. Ya, kemudian kedua telapak tangan, lutut, dan ujung jari kaki itu menghadap kiblat. Ya, sama seperti tata cara sujud dalam sholat yang benar. Minta. Ya, ada. Oh, minta gitu. Dan posisi tubuh tenang serta khusyuk ya. Intinya sujud ketika membaca apa namanya? Ketika sujud tilawah sama saja seperti sujud dalam sholat. Kemudian yang ketiga, tidak perlu takbiratul ihram ya karena tidak ada salam. Ya, afwan. Tidak perlu takbiratul ihram dan tidak ada salam. Menurut pendapat yang paling kuat atau rojih, itu tidak disyariatkan takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram itu takbir awal seperti saat memulai sholat dan tidak ada salam setelah sujud tilawah. Ya, jadi sujud tilawah itu tidak dihitung sebagai sholat. Ya, makanya nggak perlu ada takbiratul ihram di awal. Ya, nggak perlu takbiratul ihram, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud gitu, enggak ya. Ya, kemudian setelah sujud tilawah juga nggak perlu duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud lagi, kemudian duduk tasyahud. Ya, sampai salam itu nggak usah. Ya, jadi hanya sujud sekali aja, kemudian bangkit lagi. Kemudian yang keempat, disunnahkan, ya ini disunnahkan ya, bukan diwajibkan, disunnahkan takbir saat hendak sujud dan saat bangkit. Ya maksudnya saat akan turun untuk sujud, ya saat kita mau sujud tilawah, itu kita disunnahkan membaca Allahu Akbar. Ya, kemudian sujud. Membaca takbir Allahu Akbar, kemudian sujud. Dan ketika bangkit dari sujudnya, itu kita juga disunahkan untuk bertakbir ya. Ketika bangkit, baca lagi Allahu Akbar.
Ini sebagaimana dicontohkan para sahabat dan disebutkan dalam penjelasan para ulama. Nah, ini dia tanda ayat sajadah. Jadi kalau ada tanda sajadah, tanda gambar sajadah seperti ini ya, atau tanda kubah masjid seperti ini, maka kita disunahkan untuk sujud tilawah. Ya, tadi sudah disebutkan tata cara sujudnya dan sudah disebutkan juga bacaan sujudnya. Ya, Alhamdulillah kita sudah selesai pada pembahasan adab membaca Al-Quran. Baik. Eh, karena waktunya sebetulnya sudah habis, ya menurut Antuna kita lanjut ke pembahasan materi tajwid atau sudah aja? Karena seharusnya kita melanjutkan materi tajwid, ya walaupun kita akan kejar satu materi dulu aja, karena qadarullah tadi anak keluar masuk Zoom, jadi agak memakan waktu. Yang menurut Antuna gimana? Mau dilanjutkan atau disudahi aja? Dilanjutkan aja, Baik, kita lanjutkan ya. Insya Allah juga nggak akan lama-lama kok. Kita lanjut ke materi tajwid. Ya, tadi ini kita sudah selesai mengenai pembahasan adab membaca Al-Quran. Sekarang kita lanjut ke materi tajwidnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, oh ya, dibuka dulu bukunya. Bagi yang sudah punya bukunya, bisa dibuka bukunya di pelajaran kedua, ya setelah kemarin Alif Lam Syamsiyah, yaitu ada pelajaran kedua, huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal, ya alif atau alif lam. Nah, ini ada di halaman 4. Huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal ada di halaman 4. Yang punya bukunya boleh dibuka. Nanti penjelasannya bisa dicatat di bukunya. Sebelum kita masuk ke materi inti, kita ingat-ingat dulu nih pelajaran pertemuan sebelumnya tentang perbedaan huruf alif dan huruf hamzah. Nah, ini penting supaya saat membaca Al-Quran ini kita tidak tertukar antara keduanya. Ya, karena di sini kita akan bahas hamzah wasol. Maka kita harus paham dulu perbedaan antara alif dan hamzah. Yang pertama, alif. Ya, alif. Alif ini, huruf alif tidak pernah diberi harokat. Dan dia juga tidak bisa dilafalkan sendiri. Biasanya, fungsi huruf alif itu hanya sebagai huruf mad, ya atau pemanjang suara. Ya biasanya muncul setelah huruf yang berharokat fathah. Ya, jadi ada huruf yang berharokat fathah, kemudian setelahnya adalah alif. Nah, ini biasanya alif hanya ada di alif sebagai huruf mad. Ya, ini alif. Kalau ini namanya alif. Ya, biasanya ada di huruf mad, ini namanya alif. Ya, huruf mad itu salah satunya adalah huruf yang sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah kemudian bertemu dengan alif. Nah, alif di situ adalah huruf mad. Nah, di sini contohnya qala nasun. Nah, ini huruf yang ada di sini adalah huruf alif ya, bukan hamzah. Pokoknya kalau ada alif yang dia sebagai huruf mad itu udah pasti namanya alif. Ya, atau kalau ada alif yang dia tidak menerima harokat sama sekali, ya dia nggak bisa dibaca sendiri, maka dia namanya alif, bukan hamzah. Kemudian yang kedua adalah hamzah. Nah ini, hamzah adalah huruf yang bisa dilafalkan dan bisa menerima harokat. Ya, tapi hamzah itu terbagi menjadi dua. Ini boleh dicatat ya, hamzah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hamzah qata'. Ya, hamzah qata' ini yang warna hijau. Gambar yang warna hijau ini adalah hamzah qata' namanya. Hamzah qata' atau hamzah qat'i. Bentuknya adalah alif
tapi di atasnya dia ada roksu ain. Nah, ini roksu ain atau kepala ain atau tanda hamzah, ya, tanda huruf hamzah biasa. Dia ditaruhnya di atas alif. Jadi ketika ada alif, di atasnya ada tanda roksu ain atau kepala ain atau tanda hamzah, maka ini namanya hamzah qata' atau hamzah qat'i. Ya, lingkaran yang warna hijau ini namanya hamzah qata'. Nah, hamzah qata' dia bisa menerima harokat. Ya, menerima harokatnya bisa fathah, bisa kasroh, ya bisa dhammah, bisa juga sukun. Ya, hamzah qata' ini dia bisa muncul di awal, di pertengahan, atau di akhir. Dan dalam keadaan apapun, hamzah qata' itu pasti bisa dilafalkan, bisa dibaca, bisa menerima harokat. Mau dia dalam keadaan apapun, dimanapun posisinya, dia bisa dibaca, dia bisa dilafalkan. Nah, ini hamzah qat'i atau hamzah qata'. Contohnya nih, kalau yang ada di buku ini, contohnya ada di baris keempat nih. Qalul ana ji'ta. Oh, ini kalau yang ini Hamzah, pure Hamzah ya, bukan Hamzah qata'. Yang ini nih, baris kelima berarti. Contohnya ada di baris kelima. Fa'at haru. Nah, di sini ada alif, tapi di atasnya ada tanda roksu ain atau kepala ain atau tanda Hamzah. Nah, ini maka namanya adalah Hamzah qata'. Fa'at haru. Ya, aktaru hamzah qata' yang berharokat fathah. Kemudian contoh lain ada di sini nih. Awida'u, ya. Awida'u di sini ada alif yang di atasnya ada roksu ain, kepala ain atau tanda hamzah. Maka ini namanya hamzah qata'. Ya, dia bisa ada di pertengahan, ya ini ada di pertengahan kata, bisa ada di awal kata. Ya, ini sebetulnya namanya awal kata ya, walaupun di pertengahan kalimat, tapi dia di awal kata. Bisa juga di akhir ya, dia juga bisa sebagai sukun. Hamzah yang berharokat sukun. Jadi nggak cuma fathah, kasroh, dhammah, tapi dia juga bisa sukun. Kemudian yang kedua adalah hamzah wasal. Ya, bisa dicatat, hamzah wasal itu adalah hamzah yang di atasnya ada tanda sod. Ya, ini sod atau kepala sod. Ya, ini alif, ya di atasnya ada tanda roksu sod atau kepala sod. Ini adalah hamzah wasol. Lingkaran yang merah ini namanya hamzah wasol. Alif yang di atasnya ada kepala sod atau roksu sod. Ya, ingat ya, yang lingkaran hijau ini namanya hamzah qata'. Alif yang di atas tandanya ada roksu ain atau kepala ain. Yang kedua, yang lingkarannya warna merah, ini namanya hamzah wasol, yaitu alif yang di atasnya ada tanda roksu sod atau kepala sod. Ya, jadi tandanya ini hampir mirip seperti domah, tapi padahal ini adalah kepala sod atau roksu sod, bukan domah ya. Ingat ya, ini bukan domah. Nah, kalau domah itu tandanya seperti ini nih, yang ada di contoh nih. Jelas ya, kalau domah seperti ini. Kalau roksu sod, dia biasanya ada apa namanya, ada kakinya di belakangnya. Ini kakinya gini di belakangnya itu rasul sod. Nah, hamzah wasol itu hanya dibaca dan bisa diberi harokat kalau berada di awal kalimat. Abang, abang sini dulu bang. Iya. Hamzah wasol hanya dibaca dan bisa diberi harokat kalau berada di awal kalimat. Ya, jadi kalau berada di awal kalimat, dia bisa dilafalkan, bisa dibaca.
Tapi kalau berada di pertengahan kalimat, ya berada di tengah kalimat, maka ia tidak dibaca atau dianggap tidak ada. Oke, kita ulang lagi ya. Hamzah wasol itu hanya bisa dibaca, hanya bisa dilafalkan, dan hanya bisa diberi harokat ketika ia berada di awal kalimat, yaitu hamzah wasol. Tapi kalau berada di pertengahan kalimat, maka ia tidak dibaca atau dianggap tidak ada, yaitu hamzah wasol. Kalau di awal kalimat dia bisa dibaca, tapi kalau di pertengahan kalimat dia dianggap tidak ada. Oh, di akhir kalimat juga sama, dia dianggap tidak ada. Di pertengahan dan di akhir kalimat dia dianggap tidak ada. Tapi kalau di awal kalimat dia baru bisa dibaca. Tapi biasanya hamzah wasal itu hanya ada di awal atau di pertengahan kalimat. Nah, contoh hamzah wasal saat di pertengahan kalimat. Anggap aja ini waqalunya nggak ada ya. Kita langsung masuk ke sini. Alhamdu, alhamdu. Nah, anggap waqalunya nggak ada. Jadi kita baca di awal kalimat alhamdu. Nah, maka hamzah wasal ini bisa dilafalkan, bisa dibaca menjadi fathah. Ya, alhamdu. Ya, hamzah wasalnya dibaca fathah. Alhamdu. Ini kalau ceritanya di awal kalimat. Ceritanya waqalunya nggak ada. Kemudian contoh lain di, nah ini ceritanya kulinya nggak ada. Kita langsung masuk ke ud'u. Ud'u. Nah, kalau ini hamzah wasalnya dibaca menjadi dhammah. Ud'u. Ud'u Allah. Ya, ud'u. Ya, hamzah wasalnya menjadi dhammah. Kalau kita membaca hamzah wasalnya di awal kalimat. Kemudian contoh lain. Anggap aja wa 'alaiha ma-nya nggak ada ya. Kita langsung masuk ke kata yang ini. Iktasabat. Nah, kalau yang ini hamzah wasalnya dibaca menjadi kasroh. Iktasabat. Ya, iktasabat. Ya, kalau yang ini tadi uda'u. Ya, kalau yang awalnya nggak kita baca. Yang ini juga kalau yang awalnya nggak kita baca menjadi iktasabat. Ya, kemudian tadi yang awal, kalau waqalunya nggak kita baca, kita langsung ke sini. Jadi alhamdu. Nah, ini kenapa cara bacanya bisa berbeda-beda? Ya, ada yang fathah, ya alhamdu dibaca fathah, kemudian ini ud'u dibacanya dhammah, kemudian yang ini iktasabat dibacanya kasroh. Ya, kenapa berbeda-beda? Ya, karena dalam bahasa Arab itu ada kaidah khusus untuk menentukan harokat hamzah wasal di awal kalimat. Nah, ini harus dipelajari dalam bahasa Arab, yaitu dalam nahu dan sorof. Nah, ini kita harus belajar nahu sorof untuk kita tahu ini harokatnya kasroh, dhammah atau fathah gitu ya. Karena dalam hamzah hamzah wasal dalam mushaf ini kita tidak ditulis harokatnya. Walaupun dia berada di awal kalimat misalnya, karena ini di pertengahan ya. Misalnya dia berada di awal kalimat, biasanya kalau di mushaf cetakan Madinah atau Timur Tengah itu tetap tidak dicantumkan dia harokatnya apa gitu. Tetap tidak dituliskan dia harokatnya fathah atau dhamma atau kasroh. Tapi biasanya kalau di mushaf cetakan Indonesia suka ditulis harokatnya, ya walaupun dia hamzah wasol. Tapi karena cetakan Indonesia dibantu, ya ditulis harokatnya, jadi kita nggak bisa bedain itu hamzah wasol atau hamzah qata. Ya karena tetap ditulis harokatnya. Padahal hamzah wasol itu biasanya tidak ditulis harokatnya. Nah, kemudian contoh ketika kita membaca hamzah wasol di tengah kalimat. Ya ini contohnya, misalnya waqalunya kita baca. Waqalu alhamdulillah. Ya waqalu alhamdulillah. Ya maka hamzah wasalnya dianggap tidak ada. Ya jadi waqalul kita langsung masuk ke lam setelah hamzah wasal. Kita langsung masuk ke huruf yang ada setelah hamzah wasal. Kemudian yang ini juga qulida'u ya qulida'u. Ya, hamzah wasalnya dianggap tidak ada kalau kita baca qulnya. Qulida'u hamzah wasalnya dianggap tidak ada.
maka langsung masuk ke huruf setelah hamzah wasal. Qulida'u. Kemudian yang ini juga sama. Wa 'alaiha maktasabat. Ya, hamzah wasalnya dianggap tidak ada. Kita langsung masuk ke huruf setelah hamzah wasal. Wa 'alaiha maktasabat. Baik. Jadi, dalam penulisan apa namanya? Dalam Al-Qur'an yaitu harokat hamzah wasal itu biasanya tidak ditulis apalagi di mushaf Madinah atau Timur Tengah. Biasanya tidak ditulis harokatnya. Karena ini termasuk kaidah Rosem Mani agar tulisan Al-Quran itu tetap terjaga dan tidak terlalu ramai tanda baca. Tapi biasanya kalau di awal kalimat di Mushaf Indonesia itu suka ada harokatnya juga. Jadi kita malah nggak bisa bedain itu hamzah wasal atau hamzah qata. Ya itu kekurangannya. Maka kalau kita sudah belajar tajwid, ya Ana sarankan Antuna menggunakan Mushaf Madinah atau Mushaf Timur Tengah ya karena kita sambil belajar tajwid. Nah, sekarang kita masuk ke materi utamanya nih, yaitu bagaimana cara membaca huruf mad ketika bertemu dengan hamzah wasal. Ya, hamzah wasal di sini maksudnya alif lam gini. Alif lam, tapi tetap ini namanya hamzah wasal, bukan alif ya. Cara bacanya ada yang dalam keadaan wasal, yaitu ketika disambung, ada juga yang waqaf, yaitu ketika berhenti. Ya, yang pertama dibaca tidak panjang ketika wasal atau bacaan sambung. Yang kedua dibaca panjang ketika waqaf atau bacaan berhenti. Kita coba yang pertama. Yang pertama ketika wasal atau bacaan disambung. Jika ada huruf mad, nah ini huruf mad ya. Waw sukun, huruf sebelumnya adalah huruf yang berharokat dhammah, ini namanya huruf mad. Pokoknya huruf yang dipanjangin bacaannya itu namanya huruf mad. Ya waqalu, ya ko ini huruf mad, ko huruf mad, lu juga sama huruf mad. Ya, yang di sini yang akan kita bahas adalah bagian lu-nya. Ya, lu di sini adalah huruf mad. Jika ada huruf mad, ya, lu huruf mad ini bertemu dengan hamzah wasal, yang hamzah wasal yang ini, yang alhamdu, ya, yang alnya, yang hamzahnya ini. Ketika ada huruf mad, lu bertemu dengan hamzah wasal ini, eh, ketika kita bacanya disambung, ya, ketika wasal atau ketika kita bacanya disambung, maka huruf madnya menjadi tidak dibaca. Huruf madnya menjadi hilang, seolah-olah tidak dianggap. Ya, jadi waqalul langsung masuk dari huruf lam yang pertama ini langsung masuk ke huruf lam yang setelah hamzah wasal. Huruf mad, kemudian alif yang ini, kemudian hamzah wasal ini, semuanya tidak dibaca. Ya, yang dibaca hanya huruf lam dhammahnya aja, tapi nggak panjang. Ya, dia pendek, langsung masuk ke huruf lam setelah hamzah wasal. Waqalul hamdulillah. Ya waqalul hamdulillah. Seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua ketika waqaf. Ketika kita bacanya berhenti, misalnya mau berhenti di waqalu. Ya, misalnya kita berhenti di huruf madnya, di lu-nya ini, huruf mad yang ini. Maka dibacanya menjadi panjang. Ya, dibacanya seperti huruf mad biasa, sesuai dengan kaidah huruf mad. Ya, waqalu. Ya, kita berhenti di sini udah. Waqalu, maka tetap dibaca huruf madnya. Kalau kita mau bacanya berhenti di huruf madnya. Tapi kalau tadi kita mau bacanya disambung, maka huruf madnya tidak dibaca. Langsung masuk ke huruf lam setelah hamzah wasal. Waqalul hamdulillah. Tapi kalau mau berhenti jadi waqalu. Ya, jadi huruf lamnya dibaca panjang, dibaca huruf mad biasa. Baik. Sampai sini paham ya? Perbedaan antara alif
dan hamzah, ya, kemudian hamzah wasol dan hamzah qata', serta cara membaca huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasol itu seperti apa. Ya, mau kalau dia waqaf atau dia wasol itu cara bacanya seperti apa, paham ya? Insyaallah. Jika masih ada yang bingung, masih ada yang belum paham, itu bisa dicatat pertanyaannya, nanti bisa ditanyakan di grup WA ya setelah kajian sudah selesai. Sekarang akan Anda bacakan contohnya, ya, sambil dijelaskan sedikit semua contohnya. Nah, nanti setelah ini Antuna share voice note kayak kemarin, ya, kayak yang Alif Lam Qamariyah dan Syamsiyah. Antuna mengirimkan voice note bacaan contoh ini semua ya, contoh yang ada di sini semuanya, yang ada di halaman 4. Yang Antuna baca semuanya kemudian dikirim melalui voice note Japri ke Ana. Oke, sekarang Ana baca dari awal. Kita baca wasol dulu ya. Baca disambung dulu semuanya. Wa qalul hamdulillah. Wa qalal hamdulillah. Nah, ini juga sama ya, huruf mad. Wa qala ini tidak dibaca. Hamzah wasalnya juga tidak dibaca. Langsung masuk ke huruf lam setelah hamzah wasal. Wa qala alhamdulillah. Kemudian yang ini wa ma fil ard. Ya, ini juga sama. Wa ma fil ard. Ya, di sini huruf mad setelah huruf fa ini tidak dibaca, hamzah wasal juga tidak dibaca, kemudian langsung masuk ke huruf lam setelah hamzah wasal. Wa ma fil ard. Yang ini juga qalul ana ji'ta bil haqq. Ya, ini qalul ana, ya. Mad yang setelah huruf lam ini tidak dibaca, hamzah wasal juga tidak dibaca, langsung masuk ke huruf lam setelah hamzah wasal. Wa qalul ana, wa qalul ana ji'ta bil haqq. Kemudian fa'aktaru fiha al-fasad. Ya, di sini juga sama fihal. Hak di sini tidak dibaca panjang, ya, huruf madnya tidak dibaca, kemudian hamzah wasal di sini juga tidak dibaca, langsung masuk ke huruf lam setelah hamzah wasal. Fihal fasad. Haknya jadi pendek. Langsung masuk ke huruf lam. Fihal fasad. Kemudian yang ini qul id'ullaha awid'ur rahman. Nah, di sini awid'ur rahman. Ingat ya, di sini ada banyak nih hamzah wasalnya nih. Di sini hamzah wasal di sini tidak dibaca, langsung masuk ke huruf dal. Qul id'u. Nah, kemudian di sini ada mad. Kemudian ada hamzah wasal juga. Madnya maka tidak dibaca. Hamzah wasalnya juga tidak dibaca. Kita langsung masuk ke lafaz Allahnya. Qulida'ullah. Ya, qulida'ullah. Ya, ainnya jadi pendek, langsung masuk ke lafaz Allahnya. Qulida'ullah. Kemudian awida'ur rahman. Di sini juga sama, awida'u. Hamzah wasalnya tidak dianggap, langsung masuk ke huruf dal. Awida'ur rahman. Ya, kemudian di sini mad di sini juga tidak dibaca, langsung masuk ke huruf ro. Ya, karena di sini alif lam syamsi ya. Ya, maka alif lam di sini tidak dibaca juga. Jadi langsung masuk ke huruf ro. Awida'ur rahman. Awida'ur rahman. Kemudian selanjutnya summa dammarnal akharin. Ya, summa dammarnal. Di sini ada mad tidak dibaca, kemudian hamzah wasal juga sama tidak dibaca. Langsung masuk ke huruf lam. Dammarnal akharin. Ya, a-nya dibaca tabi'i ya. Di sini hamzah apa namanya? Hamzahnya panjang. Akhirin. Summa dammarnal akhirin. Kemudian selanjutnya
وعليها ما اكتسبت. Nah, di sini ada mad, huruf madnya tidak dibaca, kemudian ada hamzah wasal. Hamzah wasal juga tidak dibaca, maknya jadi pendek, langsung masuk huruf kaf. Maktasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, sekarang kalau kita wakaf di setiap huruf madnya. Ya, di sini kita wakaf di sini misalnya. Waqalu, lu-nya jadi panjang. Kalau kita berhenti di sini, waqala, la-nya jadi panjang. Ya, misalnya kita berhenti di sini, waqalu, berhenti, kemudian lanjut, alhamdulillahi. Kemudian yang kedua, berhenti di sini, waqala, kemudian lanjut, alhamdulillahi. Di sini juga, misalnya kita berhenti di fi, wa ma fi, lanjut lagi, al-ardi. Kalau kita berhenti di sini, qalu, lanjut, al-ana ji'ta bil haqqi. Ya, misalnya kita berhenti di mad yang ini, fa'aktaru. Ya, ru-nya tetap jadi panjang. Kemudian kita lanjut, fiha. Ha-nya juga panjang, berhenti. Kemudian kita lanjut lagi, al-fasad. Ya, kemudian contoh lain kita berhenti di sini. Qulida'u. Kemudian kita lanjut. Allah awida'u. Berhenti lagi di sini. Kita lanjut lagi. Ar-Rahmana. Kemudian di sini, misalnya kita berhenti di sini. Thumma dammarna. Nanya jadi tetap panjang. Kemudian kita lanjut lagi bacanya. Al-akhirin. Kemudian kalau misalkan kita berhenti di ma wa 'alaiha ma, kita lanjut iktasabat. Nah, gitu. Seperti itu. Jadi, kalau ada yang masih belum paham cara membaca mad ketika bertemu dengan hamzah wasal, mau dia ketika wasal ataupun waqaf, boleh eh, tanya ya setelah kajian ini selesai. Boleh tanya di grup setelah kajian ini selesai. Nah, PR lagi buat Antuna. Ya, insya Allah yang kemarin yang Alif Lam Qamar ya dan Syamsiah akan anak koreksi mulai dari besok sampai seterusnya. Nah, PR baru yaitu Antuna membaca contoh semua contoh yang ada di huruf mad bertemu dengan hamzah wasal ini yang ada di halaman 4 ini. Antuna bacanya dengan dua cara ya. Yang pertama, ketika wasol seperti apa, kemudian yang kedua ketika wakof seperti apa. Yang maksud ketika wakof itu ketika Antuna berhenti di huruf madnya. Misalnya di sini waqalu, Antuna berhenti di sini. Baru dilanjut alhamdulillahi. Tapi kalau wasol berarti waqalul hamdulillahi gitu ya. Antuna berhenti-berhenti di setiap huruf mad yang sebelumnya adalah yang setelahnya adalah huruf hamzah wasal. Di sini nih ada huruf mad, kemudian ada hamzah wasal. Berarti berhentinya di sini. Kemudian kalau yang ini ada huruf mad di sini, fiha, setelahnya ada hamzah wasal. Berarti berhentinya di sini. Ya, fiha baru dibaca al-fasad. Kemudian misalnya di sini ada mad di sini, ya, setelahnya ada hamzah wasal, maka berhentinya di sini. Quli da'u, baru dilanjut lagi Allah. Tapi kalau mau dilanjut berarti quli da'u Allah gitu. Ini juga sama. Awi da'u, berhentinya di sini. Kemudian ar-Rahmana. Tapi kalau mau dilanjut, awi da'ur Rahmana. Ya, kalau mau diwasal berarti jadi awi da'ur Rahmana. Seperti itu. Kalau ada yang masih bingung PR-nya, bagaimana cara membaca wasal atau bagaimana cara membaca wakafnya, bisa tanya melalui Japri ya. Ya, atau bisa tanya di grup juga boleh. Insya Allah nanti anak jelaskan ulang lagi aja di grup bagaimana cara membaca wasal dan wakafnya. Ya, Antuna masing-masing baca melalui voice note, kemudian kirim ke Ana melalui Japri. Ya, insya Allah untuk pembahasan selanjutnya yang mengenal lafaz Allah, kita akan lanjut ke pertemuan kelima ya. Di pertemuan kelima, kita akan masuk ke mengenal lafaz bacaan Allah. Jazakumullahu khairan.
Ya, bisa dipersiapkan pertanyaannya ya setelah kajian ini ditutup. Baik, sekarang kita tutup dulu. Jangan lupa dengan tugasnya tadi, ya membaca contoh bacaan yang ada di halaman 4 semuanya ketika wakaf atau wasal. Dan bagi yang ingin bertanya, silakan bertanya di WA grup setelah ini ya. Barakallahu fikun, wa jazakumullahu khairan. Nakhtatim berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya, Ana mohon maaf atas eh, keterlambatan dan perpanjangan waktunya ya qadarullah karena jaringannya nggak stabil. Jadi kita makan banyak waktu. Baik, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu